Halo pemirsa, salam kasih, salam sejahtera. Saya sampaikan dalam video ini saya mau bercerita tentang penyebab adanya pemanasan global. Nah, saudara sekalian, dewasa ini di siang hari suhu udara terasa bagaimana ya? Panas. Ditambah lagi sinar matahari, pokoknya terasa menyengat sekali kalau kita di siang hari, apalagi di daerah Khatulistiwa. Waduh, lumayan panasnya. Dan ditambah juga curah hujan turunnya tidak teratur. Ya, membuat kehidupan kita di bumi lumayan seperti sekarang terasa merana sekali. Nah, akibat pemanasan global seperti ini ya, seperti dewasa ini, nah akan memungkinkan es ya atau salju yang ada di daerah kutub utara dan kutub selatan yang seyogianya disediakan sebagai AC-nya alam semesta itu akan mencair perlahan-lahan. Kan sudah berdasarkan informasi juga memang sudah mencair es daerah kutub perlahan-lahan yang mengakibatkan permukaan air laut itu meninggi ya. Nah, ini kalau terus berkelanjutan adanya pemanasan global seperti sekarang ini, kalau benar-benar terus mencair, maka bumi kita akan pernah tenggelam ya. Airnya kembali seperti cerita kuno. Nah, menurut cerita kuno yang disebut dengan Purana dalam ajaran Hindu itu, katanya masa lalu ini dunia itu pernah tenggelam, direndam air seluruhnya sehingga bumi itu hilang gitu ya. Nah, bumi ini bisa muncul kembali karena menurut cerita kuno lagi ini diselamatkan oleh pertama, mungkin yang tenggelam yang pertama itu diselamatkan oleh seekor penyu raksasa yang besar. Dia yang menyelamatkan bumi, menyembur dari bawah diangkat. Nanti bilang menurut Hindu kan itu dibilang kurma awatara, artinya jelmaan Tuhan katanya menjadi seekor penyu yang besar itu yang menyelamatkan bumi, mengangkat bumi lah gitu. Yang kedua, mungkin bumi pernah tenggelam itu lagi diselamatkan oleh oleh kurma, bukan oleh penyu raksasa, melainkan diangkat oleh babi, seekor babi raksasa yang besar. Dia itu menyelam baru menyembul mengangkat dunia. Akhirnya bumi tidak jadi tenggelam berkepanjangan. Nah, saudara sekalian, itu kan cerita kuno. Nah, yang benar kan faktanya sekarang, kalau seandainya itu pemanasan global terus berlanjut, tentu bumi kita akan tenggelam. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi penyebab dari pemanasan global tersebut. Penyebab dari pemanasan global tersebut dikarenakan oleh kehidupan kita manusia di bumi ini, dewasa ini, semua sudah dikendalikan oleh bangsa setan. Nah, dalam cerita Islam, setan itu adalah ciptaan Tuhan yang terbuat dari unsur api ya. Karena bangsa setan tercipta dari unsur api. Nah, kalau manusia sudah dalam kendali setan, tentu manusia sudah berwujud api juga. Jadi karena berwujud api, sudah dalam kendali setan, akan memungkinkan manusia cepat panas, cepat emosi, cepat bertarung, cepat berkelahi, sedikit saja salah tidak punya sifat untuk saling memaafkan. Seperti kita ketahui sekarang perang Ukraina dengan Rusia itu karena mereka semua sudah dikendalikan oleh kekuatan setan yang buat mereka cepat panas, cepat emosi. Nah, akibat dari sebagian besar umat manusia sudah dikendalikan oleh kekuatan setan, yaitu kekuatan api. Nah, tentu suhu tubuh manusia, pikiran dan tubuhnya itu sudah panas itu, daripadanya memancarkan aura panas.
ke seluruh dunia. Nah, itu yang membuat bumi ini terasa panas. Es yang daerah kutub pun mencair perlahan-lahan. Bumi ini, Ibu Pertiwi ini tidak tahan panas. Dia minta ingin berendam, kan kayak begitu, untuk meredakan panas. Dan sekaligus kita sebagai manusia yang ada di muka bumi, mau tidak mau ikut tenggelam jadinya. Tiada lain adalah untuk memadamkan api setan yang telah menyala dalam pribadi setiap umat manusia di seluruh dunia. Nah, ini yang perlu diketahui sekarang. Apakah setan itu? Setan adalah suatu istilah, suatu kiasan ya dalam dunia spiritual. Setan itu menunjukkan semata nafsu ya. Bila hidup kita sebagai manusia di seluruh dunia semata-mata hanya nuruti hawa nafsu, nah api hawa nafsu itulah unsur api di dalam diri kita. Adanya nafsu atau keinginan itu atau sang yang kamu itu yang memungkinkan kita cepat panas, cepat emosi, cepat berkelahi. Api dari kama atau hawa nafsu itulah yang membuat suhu alam semesta kita panas. Karena semua kita manusia hidup semata-mata karena nafsu, mengabaikan ajaran agama, tidak berusaha untuk mengembangkan sifat-sifat yang baik, hanya nafsu aja diprioritaskan, akhirnya dunia ini jadi panas. Itulah dalam Islam disebut dengan apa? Setan. Setan itu semata-mata nafsu yang terbuat dari unsur api. Itulah sang yang kamu itu api kehidupan. Sang yang kamu itu dalam triguna, budaya Weda lagi, itu merupakan wujud dari sifat Raja Guna. Raja Guna itu api. Kalau sifat Raja Guna itu membuat kita ingin ingin berkuasa, ambisi, itu sifat nafsu, itu sifat setan di dalam diri. Kalau kita membiarkan unsur api dalam diri kita berlebihan melampaui batasan, itu akan membakar kehidupan kita dan membakar dunia. Jadi panaslah dunia, karena sebagian besar manusia hanya setan, semata-mata nafsu aja dituruti. Istilah lain dari yang lebih halus dari setan dalam Islam disebut dengan iblis. Iblis itu ibadah luarnya, lahirnya aja, isinya setan. Nah itu, kita rajin ibadah secara formal, ibadah rajin, tetapi itulah kita garang, suka bertarung, ikut terang-terangan, perang ikut. Nah itu ibadah luarnya isinya setan. Itu yang memungkinkan juga bumi ini jadi saling panas, adanya perang agama, kan begitu. Agama seharusnya untuk menciptakan kedamaian, tapi agama itu sebagai alat atau sarana untuk memicu kita suka perang dengan teman, dengan saudara. Itu karena iblis kita. Ibadah luarnya isinya setan, semata-mata nafsu, semata. Kalau di ilmu padi itu sekam, itu sekam bakar. Sekam itu semata kama ya, kulitnya dari beras, itu isinya itulah beras. Orang yang berisi berpotensi, kan kayak begitu. Hidup semata-mata karena nafsu ya. Itu yang dunia ini jadi panas. Siapa yang bisa menyelamatkan kalau begini? Hidup kita semata-mata nafsu, ajaran agama diabaikan, mental sekam bakar, baku bakar-bakaran, saling manas-manasi, ngompor-ngompori, bukannya menyejukkan ya, akhirnya panaslah dunia. Nah, setan dalam bahasa cerita lebih kuno ini disebut dengan raksasa. Nah, raksasa itu punya pesan rakus sah-sah saja. Jadi kalau kepribadian kita seperti setan, sebagian besar lah masyarakatnya, pejabatnya bermental raksasa, rakus sah-sah saja. Mereka akan rakus, tidak mengenal pantangan agama, semua dianggap sah-sah saja. Setelah sudah demikian, terbakar oleh api nafsu, dunia jadi panas, kemudian menyisakan noda hitam. Noda hitam punya kepanjangan hidup semata-mata materi. Jadi kalau kita hidup semata nafsu, itu sesungguhnya kita semua hanya semata-mata urusan materi aja.
jadilah hitam dunia ini. Di pikiran kita jadi hitam, gelap. Ada kekuatan gelap di dalam pikiran, yaitu sifat tamas memancar ke seluruh pikiran yang penuh kekuatan gelap itu memancarkan vibrasi hitam di alam semesta. Jadi bumi ini ditutupi aura hitam, jadi habis merah jadi hitam. Nah, sifat dari warna hitam, yaitu kekuatan gelap itu adalah menahan panasnya bumi, ditahan, tidak dikeluarkan. Akhirnya betapa gerahnya alam ini, panas jadinya. Maka mau tidak mau sampailah ke kutub utara dan selatan, sehingga es itu mencair perlahan-lahan. Tiada lain secara alami adalah untuk mendinginkan ibu pertiwi. Itu permainan pikiran saya, logikanya kayak demikian. Jadi pemanasan global itu diakibatkan oleh api hawa nafsu kita manusia yang mengabaikan hukum agama ya. Kita kebanyakan jadi raksasa rakus, sah-sah saja. Ajaran agama sudah tidak ada artinya, ditiadakan aja. Iblis ibadah luarnya isinya setan. Setan itu semata-mata nafsu, semata-mata sangyang kamu. Sudah susah sekali dibina ini yang begini-begini. Maka dari itu, supaya dengan ibu pertiwi kan ingin mandi karena saking panasnya, dia ingin mandi ya sama penghuninya sekalian direndam kan, kayak begitu. Nah, bagi kita yang sadar akan hal ini akibat dari pemanasan global yang memungkinkan es darah kutub utara mencair, yang memungkinkan bumi itu tenggelam, marilah kita berusaha untuk mengatasi pemanasan global ini supaya es darah sana di daerah kutub tidak mencair kayak begitu ya. Nah, untuk solusi bagaimana caranya untuk mengurangi pemanasan global ya, baca di bagian video berikutnya ya, biar tidak terlalu panjang ceritanya. Ceritanya saya sampaikan di sini dulu. Nah, pada video berikut kelanjutannya. Oke, terima kasih.